Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali melalui kegiatan pembelajaran daring untuk pelajaran matematika di kelas 11B. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya serta umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Yang Ustaz banggakan anak-anak Ustaz sekalian, yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar. Baik, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita masuk di poin yang C, ya, dari materi program linear, yaitu nilai optimum dari fungsi objektif. Nilai optimum, jadi bahasa optimum itu antum harus pahami, optimum itu ada dua kemungkinan. Bisa dia maksimum, bisa dia minimum, tergantung kondisi nanti permasalahannya. Jadi optimum bisa maksimum atau minimum. Baik. Kemudian fungsi objektif. Antum akan di sini ada istilah baru yang antum harus ketahui setelah tadi mengetahui apa itu nilai optimum. Fungsi objektif disebut juga fungsi tujuan karena ada beberapa buku mengatakan atau menyebutkan fungsi objektif ini dengan nama fungsi tujuan. Apa itu? Yaitu adalah fungsi linear yang digunakan untuk menentukan nilai optimum dari suatu masalah program linear. Ingat, di situ ada kunci fungsi linear. Karena kita pembahasan mengenai program linear, kita akan berbicara masalah fungsi linear. Jadi fungsi objektif itu merupakan jenis fungsi linear yang mana pangkat tertingginya adalah pangkat 1 yang digunakan apa gunanya saat fungsi objektif untuk menentukan nilai optimum. Ya, menentukan nilai optimum bisa maksimum, bisa juga minimum dari suatu masalah program linear. Terus bagaimana saat bentuk umum dari fungsi objektif? Antum bisa lihat ya di layar bentuk umum fungsi objektif, ya biasa dituliskan seperti itu dia. Anak Ustaz yang Ustaz banggakan, f buka kurung x, y, ya, tutup kurung sama dengan ax tambah by. Tapi nanti kita bacanya cukup fx, y sama dengan ax tambah by, cukup. Nggak perlu lagi dibaca buka kurung, tutup kurung seperti itu ya. Jadi biasanya yang antum pernah lihat fungsi linear itu biasanya dia fx, ya kan? Berarti itu dengan satu variabel yaitu x. Kali ini untuk bentuk umum fungsi objektif kita pakai dua variabel. Makanya namanya fx, y. Itu dia. Maka bentuknya adalah fx, y sama dengan ax tambah by. Antum bisa lihat pangkat tertingginya adalah pangkat 1. X-nya pangkat 1, y-nya juga pangkat 1. Kalau a sama b itu merupakan koefisien. Jadi, Ustaz ulangi, fx, y sama dengan ax tambah by. Ya, x dan y-nya merupakan variabel, ada dua variabelnya. Pangkat tertinggi variabel pangkat 1, maka ini adalah fungsi linear dan ab-nya merupakan koefisien. Taib. Contoh misalkan, contoh ya. Contoh contoh dari fungsi linear ya. Ingat, kita menuliskannya fx, y sama dengan ax tambah by. Ini merupakan bentuk umumnya. Ya, biasa ya, tandai dia apakah dengan tanda awan, dengan tanda kotak ya. Itulah
sebagai kata kunci, mengingatkan kita itu penting dia. Jadi fx, y sama dengan ax tambah by. Contoh, kita ambil contoh bebas saja ya, perhatikan. Misalkan nanti fungsi objektifnya seperti ini, 2x tambah 3y. Nah, itu dia. Jadi kalau di sini tertulis dua variabel x dan y, maka di sini pun harus ada dua variabel. Ya, kalau koefisien tergantung nanti. Yang penting harus diingat harus ada dua variabel. Nah, kalau koefisiennya nanti bebas. Baik. Itu contoh. Kita kembali ke materi. Nah, baik. Ada dua cara. Jadi setelah tadi kita memahami apa itu nilai optimum, kemudian kita pahami apa itu fungsi objektif dan bagaimana bentuknya, bentuk umumnya, dan bagaimana pula contohnya. Jadi kemudian kita akan membahas ada dua cara untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Jadi fungsi objektif tadi yang tujuannya adalah untuk menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan linear. Untuk kita mendapatkan nilai optimum itu, kita bisa gunakan dua cara. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan cara metode uji titik pojok. Ya, metode uji titik pojok. Dan kedua namanya metode garis selidik. Insyaallah jika ada kelapangan waktu kita akan tuntaskan dua metode ini ya. Jadi antum bisa pilih nanti mau dengan metode apa mengerjakannya. Metode uji titik pojok boleh, metode garis selidik boleh, silakan. Mana yang antum anggap lebih efektif dan efisien bagi antum ya, cepat mengerjakannya, cepat menyelesaikan permasalahannya. Kita akan bahas untuk pertemuan kali ini itu dengan metode yang pertama, yaitu metode uji titik pojok. Dalam metode uji titik pojok, anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, tetap fokus ya. Untuk menentukan nilai optimum yang bisa maksimum atau minimum, ingat, lihat caranya. Kita cukup mensubstitusikan nilai x dan y dari batasan-batasan daerah himpunan penyelesaian ke dalam fungsi objektifnya. Ya, nanti kita lihat di contoh untuk lebih paham. Ini dulu kita masuk pengertian dulu ya, sama bagaimana teknisnya. Ya, jadi untuk dengan menggunakan metode uji titik pojok, antum kan sudah belajar daerah HP ya, batasan daerah HP ya. Daerah HP dibatasi oleh ruang ini ya. Jadi setiap daerah HP itu dibatasi oleh titik, itu pasti. Jadi titik-titik pembatas daerah HP itulah yang kita substitusikan ke dalam fungsi objektif untuk menentukan apa saat? Menentukan nilai optimumnya. Dari situ nanti akan nampak hasil maksimum sama hasil minimum, tergantung permasalahan yang diminta. Kalau yang diminta maksimum, maka nilai terbesarlah yang kita ambil. Kalau yang diminta nilai minimum, maka nilai terkecil yang kita ambil. Oleh karena itu, nilai yang terbesar adalah nilai maksimum. Jadi nanti dari beberapa titik yang antum substitusikan ke dalam fungsi objektif, nanti akan dapat hasilnya. Yang terbesar sama yang terkecil akan nampak di situ. Maka yang terbesarlah kita ambil sebagai nilai maksimum, yang terkecil kita ambil sebagai nilai minimum. Baik. Insyaallah nanti antum akan lebih paham ya, sabar ya. Nanti kita akan bahas. Ustadz akan bahas di sini nanti, akan nampak antum bisa melihat pembahasannya. Sabar, kita tunggu. Lanjut, kita masuk. Ini dia. Siap ya? Kita akan coba membahas sampai kita dapati nilai maksimum. Karena materi program linear ini anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, yang ustadz cintai karena Allah, ya. Materi program linear ini tujuannya adalah untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu masalah program linear. Oleh karena itu, ketika sudah dapat nilai maksimum atau minimum, selesai materi kita. Bedanya, cuman ada dua metode dia, tetapi ada dua metode. Kali ini kita akan bahas dengan metode uji titik pojok. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas dengan metode garis selidik. Toyib, kita akan bahas. Ntar ya, usah catat dulu ya. Usah catat dulu.
Taib. Baik, antum bisa lihat, kita akan bahas di contoh soal nomor 1 diberikan model matematikanya adalah 2x tambah y lebih kecil sama dengan 40. Ini sebagai persamaan pertidaksamaan pertama. Yang kedua 5x tambah 2y lebih kecil sama dengan 90 sebagai pertidaksamaan kedua. Kemudian ada syarat yang berlaku yang lain, yaitu yang mana x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini diketahui fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 17.500x tambah 8.000y. Yang ditanya dari soal adalah tentukan nilai maksimum, ya. Antum bisa lihat nanti di materinya, tentukan nilai maksimum. Taib. Jadi untuk contoh soal yang pertama, kita sudah dibantu dengan sudah tersedianya model. Jadi kali ini soalnya sudah disiapkan model matematikanya. Nanti ada kala soalnya dari soal cerita, kita harus buat model dulu, buat gambarnya, tentukan daerah HP, baru bisa cari tentukan nilai maksimum atau minimum. Kali ini kondisi soalnya sudah diberikan model matematikanya. Toib, kita kerjakan. Jawab. Baik. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita buatkan dulu 2x tambah y sama dengan 40. Ya, kita ganti tanda tidak pertidaksamaan jadi sama dengan, untuk membantu kita menentukan nilai x sama y-nya, ya. Maka kita buatkan x sama dengan 0, ya kan? X sama dengan 0, maka 2 dikali 0 tambah y sama dengan 40. 2 kali 0 sama dengan 0, maka dapatlah nilai y sama dengan 40. Dapatlah titik yang pertama berapa? Toib, 0,40, karena titik harus x, y. Yang kedua gantian, untuk buatkan y sama dengan 0, maka 2x tambah 0 sama dengan 40. 2x sama dengan 40, maka nyari x sama dengan 40 dibagi 2, dapatlah nilai x nya sama dengan 20, maka dapatlah titik yang kedua berapa? Taib, asantum 20,0. Kemudian setelah kita cari titik potong untuk yang pertama, ambil yang kedua. Siapa dia? 5x tambah 2y sama dengan 90. Perlakukan sama, buatkan x sama dengan 0, maka 5 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 90. 5 kali 0, 0 ya, maka didapatilah hasilnya 2y sama dengan 90. Maka mencari y 90 dibagi 2, dapatlah nilai y berapa? 45. Dapat titik yang pertama dari pertidaksamaan yang kedua berapa? 0,45. Gantian, y-nya buatkan sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0, maka 5x tambah 2 kali 0 sama dengan 90. 5x sama dengan 90, ya kan, karena 2 kali 0 kan 0, maka didapatilah nilai x nya berapa? 90 dibagi 5. Berapa itu anak Ustaz? 18 ya? Pas? Naam, 18. Maka dapatlah titik yang berikutnya dari pertidaksamaan yang kedua adalah 18,0. Oke. Setelah kita kita dapati titiknya, maka langkah selanjutnya apa? Iya, menentukan daerah HP. Menentukan daerah HP. Ini Ustaz buat ya. Kamu bisa lihat.
Ingat ya, membuat grafik harus stabil dia, seimbang antara sumbu X sama sumbu Y. Nah, harus sama. Kalau antum buat loncat-loncat 1 cm, buatlah dia loncat-loncat 1 cm. Baik. Oke. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ini titik origin 0,0. Oke, kita buatlah misalkan loncat-loncat 10 ya. 10 harus stabil ya, Nana Ustadz ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sama, ke atas juga harus sama. 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Oke. Coba titik yang pertama berapa itu? 0,40. Di mana letaknya? Naam, di sini. Oke. Titik yang kedua berapa? Titik yang kedua 20,0 di sini ya. Nah, dah, tarik dulu garis, hubungkan mereka. Kita hubungkan ya. Kita bisa lihat sap. Sap. Oke. Nah, ini yang kedua 0,45 di mana letaknya? Saat nggak ada saat angka 45, ya berarti pertengahan antara titik 40 sama 50 ya kan? Sini kita buat. Oke, inilah dia titik. Siapa tadi? 45, ya kan? 18,0. Ah, nggak ada juga saat. Ah, kita ibaratkan aja. Ya, disinilah kita buat. Berarti 18 kan sebelum 20 ya? 18. Oke, hubungkan dia. Jumpakan kedua titik tersebut. Rap. Ya, tadi sub, nih rap. Oke, keempat titik sudah kita gambarkan. Sekarang kita tentukan daerah HP-nya. Daerah HP-nya. Kembalikan. Sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kembalikan ke model matematika. Taib. Kalau tandanya lebih kecil, tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Pertidaksamaan 2x tambah y 40 yang mana gambarnya tadi? Yang ini ya. Ini sebagai pertidaksamaan. Afwan. Ini ya. Ini sebagai pertidaksamaan yang pertama. Ini garis dari pertidaksamaan yang kedua. Oke. Kalau dari garis yang pertidaksamaan pertama, tandanya apa nih ya anak Ustadz? Lebih kecil ya. Kalau lebih kecil berarti yang diarsir sebelah mana? Sebelah kiri. Sap, rap, afwan, silap Ustaz. Yang berarti yang ini dulu ya. Rap. Oke. Yang satu lagi pertidaksamaan yang kedua sama, lebih kecil juga. Berarti kalau lebih kecil mana yang kita arsir? Sebelah kiri juga saat. Iya betul. Tarik. Berarti ini ya garis yang kedua nih ya. Berarti sebelah kirinya kita arsir. Rap. Jangan bingung ya. Bingung, insyaallah kan nampak. Muncul pertanyaan, manakah daerah yang kena arsiran 2 kali dari grafik itu? Mana daerah yang kena arsiran 2 kali? Iya betul, ini. Ini daerah yang kena arsiran 2 kali. Maka inilah daerah HP kita. Daerah himpunan
penyelesaian. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, yang namanya daerah HP pasti dibatasi oleh berapa? Pasti ini ya, Ustaz warnai ya daerah HP kita ya. Itu nampak ya? Nah, itu daerah HP-nya. Yang dibatasi oleh nih Ustaz tebalkan lagi dia. Pembatas HP-nya daerah mana? Sap. Ya kan? Rap. Ya kan? Nah, itu daerah HP-nya. Jadi kalau kita gambarkan, dia berupa gini ya anak Ustaz ya. Ya, bentar ya. Kita gambarkan gini lah dia. Sap, rap, sap, rap. Ah, ini dia. Ini agak lurus Ustaz buat ya, agak Ustaz bengkokkan dulu sedikit biar nampak dia. Jadi daerah HP kita itu dibatasi oleh 4 titik. Nah, siapa yang di sini? Titik yang bawah 0,0, betul. Siapa yang di sini? Ayo, siapa? Iya, 18,0. Siapa yang di atas? 0,40. Yang jadi permasalahan adalah siapakah titik yang menjadi perpotongan ini? Siapa di sini saat? Siapa titik yang berada di perpotongan ini? Nah, itu kita cari anak Ustaz dari hasil eliminasi dengan dari dua pertidaksamaan tadi. Ayo, kita masih ada waktu, kita selesaikan ya. Bentar ya. 2x tambah y sama dengan 40. Kemudian 5x tambah 2y sama dengan 90. Sebagaimana eliminasi namanya menghilangkan. Kita menghilangkan salah satu variabelnya ya. Ini berarti kali 2, ini kali 1, maka dapatlah 2 kali 2x 4x, 2 kali y 2y, 40 dikali 2 80, 1 kali 5x 5x, 1 kali 2y 2y, 1 kali 90 90. Supaya mati si 2y, setelah sama koefisiennya, supaya mati dia apa kan? Dikurang, ya kan? Maka 4x kurang 5x sama dengan minus x, 2y dikurang 2y habis, 80 kurang 90 berapa? Minus 10. Maka dapatlah nilai x-nya berapa? 10. Kenapa saat sama-sama dikalikan dengan tanda negatif. Baik, setelah dapat x maka tinggal cari y. Untuk mencari y antum tinggal substitusi, bebas antum mau yang pertama substitusikan ke persamaan pertama boleh, kedua boleh. Kita pilih yang pertama aja karena angkanya lebih kecil ya. 2x tambah y sama dengan 40. Berarti 2 dikali 10 tambah y sama dengan 40. 2 kali 10 sama dengan 20 tambah y sama dengan 40. Maka dapatlah y sama dengan 40 dikurang 20. Dapatlah nilai y sama dengan 20. Maka kita dapati bahwasanya titik ini anak Ustaz, titik ini, titik perpotongan ini adalah berapa koma berapa? Ayo. 10,20. Maka di sinilah letak 10,20. Oleh karena itu, setelah kita dapati pembatas-pembatas daerah HP itu, itulah titik-titik tersebutlah yang kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Ya, Ustadz minta nanti antum coba di rumah, antum selesaikan sedikit lagi, ya, karena waktu kita sudah hampir selesai. Ustadz minta antum selesaikan di rumah, ya, antum selesaikan di rumah. Jadi tugas antum adalah tinggal apa? Tinggal mensubstitusikan ini. Nah, jadi misalkan ini Ustadz bantu sedikit, nanti antum lanjut di rumah ya, anak Ustadz ya.
Nih, misalkan Ustaz buat gini. Fungsi objektifnya adalah f(x, y) sama dengan 17.500x tambah 8.000y. Maka antum substitusikan ke 4 titik tadi. Yang pertama siapa? Yang pertama 0,0. Jadi gini, tinggal masukkan aja. F 0,0 sama dengan, berarti kan 17.500, X-nya 0 ya, kali 0 tambah 8.000 juga dikali 0. Maka hasilnya berapa? Karena dikali 0 keduanya, maka F 0,0 adalah 0. Berikutnya, berapa antum masukkan? Nih. 18,0. Berarti F 18,0. Berarti 17.500 dikali 18 ditambah 8.000 dikali 0. Berapa hasilnya? Nanti antum lanjutkan. Ya. Nanti antum lanjutkan di rumah. Jadi antum substitusikan semua sampai selesai. Sampai ke 4 titik ini. 1 2 3 4 antum substitusikan ke dalam fungsi objektif ini. Maka akan didapati siapa nilainya maksimum, siapa nilainya minimum. Maka ketahuanlah ketika soal yang diminta adalah nilai maksimum, kita ambillah nilai yang paling tinggi dari hasil substitusi tadi. Jadi dari hasil substitusi titik pembatas HP ke dalam fungsi objektif tadi. Maka kemudian kalau yang diminta nilai minimum, maka antum tinggal ambil nilai yang paling kecil. Baik, karena waktu kita lebih kurang 2 menit lagi, ya, Ustadz berharap materi yang Ustadz sampaikan pada hari ini antum lanjutkan di rumah, ya. Jadi contoh soal yang kita baru 1 contoh soal, sebenarnya Ustadz ada bawakan 2 contoh soal. Jadi antum lanjutkan di rumah. Yang nomor 2, contoh yang nomor 2 Ustadz jadikan sebagai latihan antum di rumah. Insyaallah nanti antum bisa lihat. Jadi contoh yang nomor 2 Ustadz jadikan sebagai tugas antum di rumah. 1 soal saja, nggak banyak-banyak. Ya, 1 soal, coba antum kerjakan, ikuti langkah-langkah yang telah Ustadz contohkan ini. Jadi dari antum harus buat model, ya kan? Ini yang pertama buat modelnya. Nah, kalau soal yang nomor 1 ini kan sudah diberikan modelnya. Berarti yang nomor 2 nanti, latihan nanti yang 1 soal nanti yang Ustadz akan berikan, antum harus buat model dulu. Setelah buat model, buat apa Ustadz? Cari titiknya. Ya kan? Cari titik pembatasnya. Ini. Baru setelah itu apa Ustadz? Kemudian gambarkan ke dalam koordinat kartesius, kemudian akan didapatkan daerah HP. Baru setelah dapat daerah HP, dapat titik pembatasnya, titik pembatas daerah HP, tinggal antum substitusikan ke fungsi objektif, maka akan dapat jawabannya, akan dapat hasilnya. Jika yang diminta maksimum ambil yang paling besar, jika diminta minimum ambil yang paling kecil. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi antum. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Mohon maaf jika Ustadz ada salah dalam perkataan yang mungkin menyinggung perasaan antum ketika untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ustadz berharap materi ini dicatat dengan rapi di buku catatan antum. Kemudian kerjakan latihan yang Ustadz berikan. Ya, Ustadz tunggu sampai batas pukul 18.00. Terima kasih atas kerjasama dari anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.